Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ketua kelas, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Selamat hari mulai. Oke, terima kasih Windy. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian materi sebelumnya yang telah dipelajari, yaitu mengenai sel Volta. Apa yang terjadi pada sel Volta? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Ricky. Pada sel Volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik, Bu. Ya, benar sekali. Apa yang terjadi pada reaksi sel Volta? Ada yang bisa menjawab? Reaksi sel Volta terjadi pada sel Volta berlangsungnya secara spontan, Bu. Ya, reaksi yang terjadi pada sel Volta berlangsung secara spontan. Ya, apakah kalian pernah melihat proses penyepuhan logam dalam lingkungan kalian? Tidak pernah. Oke, tidak pernah. Untuk mengetahui proses penyepuhan logam, sekarang kita akan mempelajari kebalikan dari sel Volta. Apa kebalikan dari sel Volta? Itu adalah sel elektrolisis. Baiklah, Ibu akan menampilkan video penyepuhan logam yang merupakan aplikasi dari elektrolisis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis hasil praktikum penyepuhan logam dan kalian dapat dengan teliti menentukan reaksi elektrolisis yang terjadi. Baiklah, Ibu akan tampilkan video pembelajarannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Feni. Hari ini kita akan melihat proses penyepuhan logam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama air, masukin air portas, udah langsung air portas ya. Langsung digosok. Kuningan, airnya air lelak, sabunnya. Baterai anoda sama itu plus sama min plus, masukin sama air tembaga nih. Nah, ini merah, masukin larutan perak. Jadi putih kan, gosok dulu. Oh, ini putih.
Ya. Iya. Nah, sekarang masukin ke larutan emas. Ini larutan emas yang ini nih, yang kecil. Larutan emas. Ya. Anodanya juga emas ya. Emas murni. Ya. Di kampus mana? Nah. Di kampus mana? SMA 3. SMA 3 aja. Tuh, jadi warnanya kuning. Jadi samain sama yang belum di ini. Nah, Ya udah pakai Ya, larutan emas. yang ini yang satu lagi di ini. Di sini disimpan, direkam. Udah. Udah. Pasti ini kan apa? Kenapa dipilihnya logam ini misalkan? Logamnya cuma aluminium yang nggak bisa. Nggak bisa. Stainless Dari nggak bisa. semuanya teh. Ya. Kuningan, tembaga bisa. Bahan-bahannya itu larutan tembaga, larutan perak, larutan emas. Kalau misalkan tadi kan udah dililitin kata sama nodanya, kalau misalkan dicelupin biasa aja itu ini enggak Celupin biasa. ya enggak di Oh, nggak kuning, jadi apa itu teh? Kusam, seperti hijau. Harusnya di itu oh ini. memang harus di Ya. Harus dikocek-kocek, dikocek-kocek. Bapak kalau efek samping ini kerja pakai larutan-larutan kimia ini gimana gitu? kalau kena tangan Ya ada efek sampingnya, kena paru-paru. Oh iya. Makanya harus pakai ini masker. Ini mah kan udah terbuka. Ada efek samping. Gue biasanya yang dibawa barang ke sini itu apa aja? Tergantung apa aja. Ada medali, ada kuningan, ada perhiasan pengantin. Jadi supaya bersih aja gitu. Ya disabu lagi supaya ngencelong lagi, baru lagi. Kalau satu cincin 25. Udah deh. Iya udah gitu saja. Udah, Udah ya. udah rampung, udah sukses. Iya Pak, makasih. Baik, setelah kalian melihat video pembelajaran penyempuhan logam, bagaimana proses penyempuhan logam atau electroplating pada logam? Ada yang bisa menjawab? Proses penyempuhan adalah pelapisan dengan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan mencegah korosi, Bu. Oke, selanjutnya. Ada yang bisa menjawab selain memperindah penampilan dan mencegah korosi? Saya, Bu. Oke, silakan Rifki. Benda yang akan disepuh diletakkan di katoda dan logam penyepuh atau logam yang akan melapisi diletakkan di anoda. Ada lagi? Bagaimana proses penyempuhan logam? Larutan elektrolit yang digunakan untuk proses penyempuhan adalah larutan elektrolit yang mengandung ion logam penyepuh, Bu. Ya, elektroda apa saja yang digunakan di video pembelajaran tadi?
tembaga, Saya Bu. Ya, oke. Perak Tembaga, dan emas. perak, dan Emas. emas. Larutan apa saja yang digunakan? Tadi kan elektrodanya, selanjutnya larutan apa yang digunakan pada saat kalian melihat video pembelajaran? Oke, siapa? Ditya? Larutan sulfat, larutan penatrat, dan larutan emas klorida, Bu. Oke, mengapa besi bisa berkarat? Ada yang bisa menjawab? karena saya Bu, Ya. Apa besi bisa Karena berkarat? merupakan logam yang mudah berkarat. Karena besi merupakan logam yang mudah berkarat. Oke, benar Berkarat. sekali. Besi biasa berbeda dengan stainless steel. Permukaannya tidak dilindungi apapun sehingga mudah untuk bereaksi dengan oksigen dan membentuk lapisan hidroksida yang terus-menerus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Lapisan korosi ini makin lama makin menebal dan kita kenal sebagai karat atau korosi. Oke, benar sekali. Baiklah anak-anak, untuk pemahaman lebih lanjut reaksi elektrolisis, silakan kalian kerjakan soal reaksi elektrolisis yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian kerjakan, kemudian nanti kita ketemu lagi 30 menit ke depan untuk kalian komunikasikan hasil mengerjakan soal reaksi elektrolisis kalian. Oke, silakan waktu dan tempat Ibu berikan pada kalian. Baik, Bu. Oke, kembali lagi kita ke meeting kita. Apakah sudah selesai semua mengerjakan soal reaksi elektrolisis yang sudah Ibu bagikan di classroom? Sudah? Sudah Bu. Oke, ada yang bisa menjelaskan salah satu di antara contoh tersebut? Bu. Oke, silakan Rifki. Reaksi elektrolisis pada lelehan NaCl dengan elektroda C. NaCl dalam bentuk S menjadi Na plus ditambah Cl elektroda C. Cl akan menuju anoda positif dengan reaksi 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2E. Na plus akan menuju katoda negatif dengan reaksi 2 Na plus ditambah 2E menjadi 2Na. Reaksi total pada lelehan NaCl dengan elektroda C yaitu 2Cl dalam bentuk aki ditambah 2Na plus menjadi Cl2 ditambah 2Na. Sekian dari saya, Bu. Oke. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran materi reaksi elektrolisis? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Sefarini. Reaksi elektrolisis terdiri dari reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda. Untuk menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda, terdapat aturan dan ketentuan yang harus menjadi acuan. Benar sekali Sefarini. Reaksi elektrolisis itu juga berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satu contohnya adalah penyepuhan logam. Manfaat penyepuhan logam yaitu untuk kita, fungsinya adalah memperindah penampilan dan untuk mencegah terjadinya korosi. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya, yaitu hukum Faraday. Ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Sampai ketemu minggu depan.
Jaga terus semangat kalian untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama Ibu.